Kasus Harun Masiku masih menjadi bola panas yang terus menyambar PDIP. Sementara itu PDIP menilai ada politisasi dalam kasus suap PAW DPR pada 2020 tersebut. Mungkinkah dilakukan sidang in absentia dalam kasus Harun Masiku? Inilah top review. Hari Jumat 13 Desember, para wartawan tampak memenuhi halaman KPK di kawasan Kuningan, Jakarta. KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli. Yasona dimintai keterangan sebagai saksi soal kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Namun Yasona Lauli tidak tampak datang ke Gedung Merah Putih. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengonfirmasi bahwa Yasona tidak datang karena ada urusan penting dan meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang. Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Kasus yang menjerat Harun Masiku sendiri berawal dari operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020 terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pada 9 Januari 2020, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, kemudian Agustiani Tio Fridelina yang merupakan orang kepercayaan Wahyu Setiawan, keduanya sebagai penerima suap. Lalu tersangka pemberi suap adalah Harun Masiku, calon anggota legislatif dari PDIP, dan Saiful swasta. Dari 4 orang itu, hanya Harun Masiku yang tidak ikut diamankan KPK. Keberadaan Harun Masiku pun menjadi misteri. Pada Januari 2020, Firly Bahuri yang saat itu menjabat ketua KPK menyatakan Harun sudah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Pada Juli 2021, Interpol juga menerbitkan red notice terhadap Harun Masiku. Lama tak terdengar, kasus ini kembali dibuka KPK. Di antaranya, KPK telah beberapa kali memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Dan yang terbaru, KPK memanggil politisi PDIP yang juga mantan Menkumham, Yasona Lauli. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri angkat bicara mengenai kasus Harun Masiku. Megawati mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus suap yang melibatkan mantan kader partainya Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Megawati mengatakan, jika sampai ada anak buahnya yang ditangkap, dirinya akan mendatangi orang yang menangkapnya. Hal tersebut ia ungkapkan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum. Emangnya terus mau ditangkap? Saya bilang kok sama anak buah aku, gak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Ya, loh iyalah. Masa hanya perlu dengan saya, dirimu juga harus berani dong. Demi apa? Bangsa dan negara. Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menjelaskan soal suasana kebatinan dari pernyataan Megawati tersebut. Ia menenggarai ada politisasi dalam kasus Harun Masiku. Jadi prinsipnya sebenarnya pidato itu kan satu rangkaian utuh. Dan itu disampaikan melihat situasi kebatinan yang terjadi setidaknya 1 tahun terakhir dalam menyikapi dinamika politik di Indonesia. Kita melihat betul bahwa dalam berbagai kesempatan terlalu banyak kebetulan gitu yang terjadi di dalam proses sistem hukum kita. Kasus lama yang terjadi di tahun 2019 tentang Pak Harun Masiku itu kemudian dibuka lagi mendekati proses pemilihan pilkada. Nah, dalam hal ini kami merasa betul bahwa ada nuansa politik yang begitu kuat. Tentu dalam konteks itu secara kebatinan menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Dari kasus Harun Masiku yang dibuka lagi mendekati pilkada itu menjadi dipertanyakan orang. Kan para pimpinan KPK sudah menyatakan bahwa sudah menemukan tempatnya bisa dijangkau dan seterusnya. Kenapa sih kok tidak ditangkap saja gitu pada saat itu? Kenapa kok tidak kemudian segera diungkapkan? Lalu soal hari ini tiba-tiba Pak Yasona dipanggil, yang mana kita tahu bahwa sebentar lagi tentu saja akan ada hajatan politik bernama Kongres di dalam PDI Perjuangan. Kenapa sih kok baru sekarang mendekati momentum itu? Maka pidato Bu Mega itu menunjukkan suatu sikap kebatinan yang merasa bahwa ini terlalu banyak politisasi persoalan hukum
yang ada kaitannya dengan proses politik yang terjadi di bangsa dan negara ini. Sementara itu Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, terang-terangan mengaku jengkel dengan KPK dalam penanganan kasus Harun Masiku. Ia pun mengusulkan dilakukan sidang in absentia. Yang justru menjengkelkan bagi saya itu memang KPK sendiri. Terlalu banyak drama kemarin. Saya ingat persis di pertengahan Juni 2024 itu kan Pak Alex Marwata mengatakan sudah diketahui tempatnya, seminggu saja sudah mau ditangkap gitu. Nah, kemudian 2 hari 3 hari kemudian diralat gitu kan. Jadi ini yang, dan saya sebenarnya dalam menuntaskan kasus Harun Masiku itu sudah 2 tahun yang lalu minta resmi kepada KPK untuk menyidangkan in absentia saja, karena KPK nyatanya tidak mau bisa menangkap. Kan saya memberi batas waktu. Kalau dalam undang-undang asuransi itu orang dianggap tidak ada atau meninggal hilang 2 tahun. Ya sudah, format itu kan sebenarnya sidang in absentia tanpa kehadiran Harun Masiku, saksi dipanggil, kalau ada fakta baru ya bisa diungkap, dikembangkan. Kalau enggak pun nanti ketika Harun Masiku tertangkap atau muncul itu tinggal menjalankan penjaranya, karena semua tersangka yang lain sudah. Kini bola ada di tangan KPK. KPK memiliki tanggung jawab untuk tetap menempatkan kasus Harun Masiku sebagai kasus hukum. Jika tidak, maka kasusnya akan terus menjadi bola liar politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.